salli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim paling biaka selokan berkahi ojo gawe aku ojo rada lan ojo jahil ojo ati serakan lan ojo jelimun ojo buru alaman lan ojo laga wabada pangelis mati lan ojo ati wa sopo lan berbagus bakal paling ugon seneng ayam bahagia anak kudus satu warga namun dadi penggede perintah anak buahe ojo nganti keras kaku sak seneng karepe dhewe dadi asira banindo kita kawan kira-kira Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagu berikutnya nanti setelah Habib Rizik. Bismillah, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nagaballahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan para habaib, para kiai, para alim ulama, khususnya untuk guru kita semua akhina al-fadil ad-da'i ilallah al-ustadzul mubarak Sayyidil Mahbub al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa makanallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada guru kita yang datang dari negeri Yaman, Sayyidil Mahbub Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidid. Begitu juga orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsi, pimpinan daripada Islamic Center Kuitang, hafidhahumullah ta'ala wa ra'ahum
ومن طوى بطول حياتهم ونفعنا بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة amin ya rabbal alamin. Dan secara istimewa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada sahibul bait, sahibul ma'had, keluarga besar daripada Pondok Pesantren Al-Muhajirin, yaitu untuk guru kita semua Kiai Haji Asep, begitu juga Haji Agus Salim, Haji Dalim, Haji Ali, Haji Agus Ibrahim, dan seluruh para saudaranya yang kita doakan. Mudah-mudahan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muhajirin, baik almarhum yang telah meninggal dunia, orang tua dari guru-guru kita tersebut, saudara maupun ibunda yang kita cintai, saudara yang sampai hari ini tetap dengan setia terus membina putra-putranya sehingga menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Kita doakan semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah, fadilah dan inayah, dan semoga pesantren Muhajirin dijadikan oleh Allah sebagai ma'hadan salihan, ma'hadan thayyiban, ma'hadan mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah malam hari ini saya didampingi oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, begitu juga Imam FPI Provinsi Banten Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Jailani, dan masih banyak habaib dan kiai yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi mahabbah kita kepada mereka. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Semoga semua jamaah tidak pulang dari tempat ini nanti kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah dengan berkah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibail kiram, tadi guru kita Sayyidil Mahbub Al-Habib Ahmad bin Husain Aidid telah menyampaikan satu tausiah yang singkat, padat, ringkas, jelas, penuh dengan hikmah yang luar biasa, di mana beliau mengingatkan kepada kita bahwa kumpulnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan, saudara, li ajlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena cinta kita kepada Nabi dan hanya karena keinginan kita untuk mendapat ridha-Nya Nabi dan syafaatnya. Dan beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa dulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, di mana mereka menjadi mulia, mereka menjadi memiliki kedudukan yang begitu tinggi, tidak lain dan tidak bukan karena mereka dekat dengan Nabi, karena mereka dididik, dibina oleh Nabi, dan karena mereka selalu mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara, beliau mengingatkan kepada kita tentang alamat mahabbatir Rasul, tentang ciri tanda daripada cinta kepada Rasul. Dan yang paling utama yang beliau ingatkan adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ingatkan kepada kita bahwa ciri yang pertama dan yang paling utama dari umat Nabi yang cinta kepada Nabinya, yaitu dengan mengikuti semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana barusan beliau juga membacakan firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wallahu subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Luar biasa saudara, beliau bacakan ayat ini sebagai dalil yang argumentatif betapa cinta Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah dengan ikut, patuh, taat kepada segala petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Nabi, katakan kepada kau punya umat,
In kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ai ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku. Allah yang suruh Nabi sampaikan kepada umatnya, hei umat Islam, hei orang yang beriman, jika kamu betul-betul beriman kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, jika kamu sekalian ikuti aku, patuhi aku, taati aku, niscaya yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu sekalian. Nah, di sini saudara, kita dapat pelajaran yang luar biasa dari ayat ini. Yang pertama, jika kamu cinta kepada Allah, ikut Nabi. Berarti syarat cinta kepada Allah harus ikut Nabi. Sudah. Jangan mengaku cinta kepada Allah kalau kita tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau sudah ikut Nabi, Allah cinta kamu. Berarti apa saudara? Berarti untuk dicinta oleh Allah, syaratnya adalah harus ikut Nabi. Dengan kata lain saudara, siapa cinta kepada Allah harus ikut Nabi. Siapa ingin dicinta Allah juga harus ikut Nabi. Sebab ikut kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan syarat mencintai Allah dan dicintai Allah saudara. Nah, karena itu saya ulangi sekali lagi, jangan ngaku cinta kepada Allah kalau tidak ikut Nabi. Dan jangan mimpi dapat cinta dari Allah kalau tidak ikut Nabi sudah. Siapa cinta Allah, dia harus ikut Nabi. Siapa mau dicinta Allah, dia harus ikut Nabi sudah. Nah, begitu saya mau tanya kepada semua jamaah yang hadir sini, jawab yang keempat. Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi. Kalau begitu saya mau tanya, siap ikut Nabi? Siap patuh Nabi? Siap taat Nabi? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah makanya Pak, Bu, kalau ikut Nabi jangan banyak keraguan, jangan banyak protes, jangan banyak keberatan. Apa yang Nabi suruh kerjain aja. Bu, Nabi suruh ibu pakai jilbab, betul? Ya pakai. Kenapa harus dipakai? Karena wajib. Terus ada ibu-ibu yang jawab, Habib tapi gerah. Jawabnya wajib. Ada lagi yang jawab, Habib rambutnya gatel. Jawabnya wajib. Ada lagi, Habib ntar ketombean. Jawabnya wajib. Mau gatel, mau ketombean, mau gerah, yang namanya wajib tetap wajib, harus kita laksanakan. Betul? Betul? Baik, sekarang kepada anak-anak muda, Allah dan Nabi-Nya mengharamkan minuman keras. Betul? Betul? Jadi minuman keras boleh kita minum tidak? Jawab yang keempat, boleh tidak? Kenapa? Kenapa? Jawab yang keempat, kenapa? Haram. Nah, terus ada yang ngomong begini, tapi enak. Ayo jawabnya apa? Ayo saya mau tanya saudara, kita boleh gak minum minuman keras? Boleh tidak? Kenapa? Kenapa? Tapi enak. Jawab yang keempat, tapi enak. Tapi lagi murah nih. Tapi legal. Tapi gratis. Tapi lagi dingin, enak deh. Enggak peduli apapun alasannya, kalau sudah haram, ya haram. Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Sekarang balik lagi ke ibu-ibu. Bu, perempuan muslimah boleh gak kawin sama lelaki kafir? Jawab yang keempat, boleh gak? Halal atau haram? Halal atau haram?
Saya mau tanya bapak-bapak semua di sini dan anak-anak muda, kalau kita punya anak gadis atau kita punya saudara perempuan dilamar sama orang kafir, saudara, terima atau tolak? Terima atau tolak? Kenapa? Jawab, kenapa? Nah, sekarang saya tanya lagi, haramnya sebab apa? Haramnya sebab apa? Jawab yang kompak, haramnya sebab apa? Haramnya sebab apa? Tapi ganteng, tapi kaya, tapi setia, tapi pinter, tapi cerdas, tapi mobilnya bagus, tapi pejabat, gak peduli kafir. Mau kaya kayak mau ganteng kayak, betul? Betul? Sekarang baik lagi nih ke bapak-bapak. Umat Islam dipimpin orang kafir, boleh gak? Nih Indonesia negara mayoritas muslim, betul? Jadi kalau presidennya kafir, boleh gak? Boleh gak? Jakarta, Jawa Barat, saudara, mayoritas penduduknya Islam, betul? Kalau gubernurnya kafir, boleh gak? Boleh gak? Kenapa nggak boleh? Jawab yang kompak, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Tapi pinter, tapi jujur, tapi setia, tapi rajin, tapi cerdas, tapi nggak korupsi, tapi bertanggung jawab, tapi lu gua belum sebutin udah kafir. Berarti udah kompak di sini. Kita jangan dipengaruhi, saudara. Orang kafir jujur ya bagus, setia ya bagus, kita apresiasi, kita hormati, kita hargai. Orang-orang kafir, kalau kau pintar, kau cerdas, kau rajin, kau jujur, kami angkat jempol, kami hargai. Tapi kalau ente mau lamar anak-anak, nggak bisa, sebab kafir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi bukan kita diajarkan rasis fasis, bukan. Ini hukum Allah, saudara. Ini hukum Rasul. Ini hukum Nabi. Enggak boleh kita ubah-ubah, saudara. Enggak bisa. Terus ada yang jawab, Habib, tapi konstitusinya boleh. Jawabnya kafir. Tapi diizinin presiden, jawabnya kafir. Ayo saya mau tanya semua saudara, kita boleh gak dipimpin orang kafir? Boleh tidak? Halal atau haram? Jawab yang keempat, halal atau haram? Kenapa? Kenapa? Tapi jujur, tapi pintar, tapi rajin, tapi kaya, tapi setia, tapi bertanggung jawab, tapi konstitusional, tapi prosedural, tapi diizinin presiden, tapi disetujui MPR, tapi disetujui DPR, tapi udah cukup pelajaran di malam, udah lulus semua. Alhamdulillah. Masya Allah, orang Bekasi pinter-pinter, cuma dikasih dalil sedikit, ditanya bisa jawab semua. Makanya saya bingung, ada profesor doktor nggak paham-paham, udah dikasih tahu nggak boleh, dia bilang masih boleh juga. Masya Allah, berarti profesor sama orang Bekasi pinteran mana? Pinteran mana? Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham tidak? Jadi pokoknya apa yang Nabi perintahin kerjain aja. Oh, Nabi merintahkan kita sholat 5 waktu, ya sholat dong. Oh, Nabi nyuruh kita puasa Ramadan, ya puasa dong. Oh, Nabi suruh kita untuk membayar zakat nih bagi yang punya harta, ya bayar dong. Oh, Nabi suruh kita untuk saudara menunaikan ibadah haji, ya haji dong. Oh, Nabi suruh kita untuk menghormati kedua orang tua, ya hormati dong. Oh, Nabi suruh kita berakhlak mulia, ya berakhlak mulia dong, saudara. Betul? Betul? Oh, Nabi larang kita menenggak minuman keras, ya jangan minum. Nabi larang kita makan riba, ya jangan dimakan. Nabi larang kita, saudara, untuk berzina, berjudi, melakukan aneka ragam kemaksiatan, ya jangan dikerjakan dong. Tunjukkan cinta kita kepada Nabi, jangan mengikuti segala ajarannya. Setuju? Saya tanya sekali lagi, cinta Nabi?
Cinta Nabi? Siap ikut Nabi? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya saudara, sebagai tambahan, kalau kita betul-betul cinta Nabi, semua apa yang Nabi ajarkan kepada kita, kita kerjakan, saudara. Saudara, ada satu cerita yang saya mau sampaikan, yang tadi disampaikan juga oleh Habib Ahmad Husain bin Ahmad Aidid, saudara, tentang kelebihan yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh sahabat, walaupun sahabat tentu jauh lebih tinggi dari kita, saudara. Apa gerangan? Yuk mari kita lihat. Suatu hari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di masjidnya bersama para sahabat. Terus beliau bergumam sendiri, ngomong sendiri, saudara. Apa kata Nabi? Ahbabi, ahbabi, mata arahum mata alqahum. Kata Nabi, kekasihku, kekasihku, kapan aku bisa lihat mereka? Kapan aku bisa bertemu dengan mereka? Para sahabatnya, saudara, saling pandang. Terus nggak lama lagi Nabi ulangi itu kalimat, ahbabi, ahbabi, mata arahum mata alqahum. Wahai para kekasihku, kapan aku bisa lihat mereka? Kapan aku bisa ketemu mereka? Ini sahabat masih diam, saudara. Diulangi lagi oleh Nabi 3 kali. Ahbabi, ahbabi, mata arahum mata alqahum. Kekasihku, kekasihku, kapan aku bisa lihat mereka? Kapan aku bisa ketemu mereka? Sahabat yang hadir memberanikan diri untuk menyampaikan kepada Nabi. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alas Nabi ahbabi, bukankah kami ini yang hadir adalah kekasihmu? Dari tadi kau memanggil-manggil, mana kekasihku, mana kekasihku? Kapan aku lihat, kapan aku ketemu? Bukankah kita yang kumpul ini kekasihmu ya Rasulullah? Kita sudah duduk di hadapanmu, kita kumpul bersamamu ya Rasulullah. Tapi mengejutkan, apa jawab Nabi? Kata Nabi, lastum bi ahbabi, kalian bukan kekasihku. Kaget sahabat. Tapi selanjutnya Nabi katakan, walakinnakum ashabi, akan tetapi kalian semua adalah sahabat-sahabat setiaku, tapi bukan kekasihku. Penasaran para sahabat, ya Rasulullah, kalau bukan kami kekasihmu, waman ahbabuka ya Rasulullah, lalu siapa itu para kekasihmu yang kau rindu, yang kau ingin lihat, yang kau ingin bertemu? Lalu apa kata Nabi, saudara? Nabi mengatakan, ahbabi, para kekasihku adalah qaumun min ummati, golongan daripada aku punya umat, lam yarawni, tapi mereka tidak pernah melihat aku, saudara. Akan tetapi wa amanu bi, sungguh pun mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Sallu ala nabi. Luar biasa, saudara. Jadi kata Nabi, kekasihku adalah umatku yang gak pernah lihat aku, gak pernah ketemu dengan aku, tapi dia beriman kepadaku, dia jalankan ajaranku, dia beriman kepadaku, dia laksanakan segala ajaranku. Masya Allah. Saya mau tanya semua yang ada di sini, yang hadir, saudara, apa anda pernah lihat Nabi? Apa anda pernah ketemu sama Nabi? Apa anda duduk bersama Nabi? Tapi kalau begitu saya mau tanya, beriman tidak kepada Nabi? Cinta tidak kepada Nabi? Siap tidak laksanakan ajaran Nabi? Insya Allah kita semua yang hadir di sini, saudara, termasuk yang dinyatakan oleh Nabi sebagai kekasihnya yang dirindukan oleh Nabi, saudara. Amin ya Rabbal alamin. Maka itu jangan kecewakan kita punya Nabi, saudara. Jangan malu kita sama para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi pengorbanannya begitu besar, iman takwanya jauh di atas kita. Kita nggak ada apa-apanya dengan mereka, saudara.
Tapi subhanallah, sungguh pun kita begitu rendah di hadapan para sahabat Nabi. Nabi masih menunjukkan rasa rindunya kepada kita di hadapan para sahabat, saudara. Nabi banggakan kita. Kita nggak pernah lihat Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Maka itu jangan kecewakan Nabi, saudara. Kalau betul kita cinta Nabi, yuk mari kita jalankan segala ajaran Nabi. Apa yang Nabi nyatakan haram, haram. Apa Nabi nyatakan halal, halal. Apa yang Nabi katakan wajib, wajib. Jangan sekali-kali kita membangkang dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara, malam kita kumpul pada saat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, dan kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjadi kekasihnya Nabi, kekasihnya Rasul, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah saudara, itu yang saya mau sampaikan. Selanjutnya secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi kepada guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf hafizahullah ta'ala wa arda, di mana saudara, beliau banyak memotivasi saya, banyak memberikan semangat juang kepada saya, walaupun saya dan beliau menggeluti medan juang yang berbeda, saudara. Nah, karena itu banyak orang mempertentangkan antara dakwah, hisbah dan jihad, saudara. Oleh sebab itulah saya gubah syair tentang medan juang Islam yang saya berikan kepada Habib Syekh, yang tadi sudah beliau bawakan di hadapan kita, supaya mereka yang aktif di medan dakwah, hisbah dan jihad saling sinergi, bukan saling menjatuhkan. Betul? Betul? Saya bisa mengubah syair, cuman bawainnya nggak bisa. Loh, kenapa? Sebab ini suara komandan perang, sudah. Bukan komandan baca gosida. Nah, jadi kalau mau baca gosida enak, kita serahkan kepada ahli. Betul? Nah, maka itu saya terima kasih betul kepada beliau, yang kemudian medan juang Islam itu beliau bawakan di mana-mana, saudara. Itu satu. Enggak sampai di situ. Dulu saya juga sedih di tengah masyarakat kita di Indonesia. Tiba-tiba ada kelompok yang seenaknya, saudara, mencaci maki ibu bapak Nabi di atas mimbar. Mereka bilang ibu Nabi kafir, bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka. Kurang ajar, saudara. Maka itulah saya gubah, saudara, syair tentang kisah Rasul. Kita ingatkan kembali kepada umat, siapa tuh ayah Nabi, siapa tuh ibu Nabi, siapa tuh kakek Nabi, siapa tuh paman Nabi, siapa tuh istri Nabi, siapa tuh putri Nabi. Mereka semua bernasab mulia. Mereka semua, saudara, mempunyai andil yang besar di dalam perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, lagi-lagi Habib Syekh As-Sagaf, saudara, yang mempopulerkan qasidah itu ke seluruh Nusantara, saudara. Bukan hanya di Indonesia, sampai ke Singapura, sampai ke Brunei, sampai ke Malaysia, sampai kemana-mana, sampai banyak anak-anak kecil kita yang hafal, saudara. Maka itu tadi saya katakan, saya berikan apresiasi, penghargaan, terima kasih yang tinggi, saudara. Baik saya atas nama pribadi maupun atas nama organisasi Front Pembela Islam, saudara. Enggak sampai di situ. Ketika saya dengar, saudara, di tengah-tengah kita banyak yang mencaci maki sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dicaci maki, Sayyidina Umar dicela, Sayyidina Utsman dihina, Sayyidina Ali direndahkan. Ini kita gubah lagi, saudara, syair tentang kerabat dan sahabat yang tadi juga dibawakan oleh Habib Syekh, saudara. Jadi sengaja kita gubah satu persatu, saudara, dan sengaja saya minta bantuan Habib Syekh untuk bisa menyampaikannya kepada umat, karena memang dakwah ini harus beraneka ragam. Ada lewat ceramah, ada lewat seni, ada lewat budaya, ada lewat qasidah, saudara. Ada yang bisa masuk lewat qasidah, ada yang nggak bisa masuk lewat bicara, saudara. Nah, karena itu sekali lagi kita doakan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf agar panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan medan juangnya,
diberkahi setiap langkah dakwahnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, dikumpulkan bersama nabinya. Amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi saudara, satu lagi, saya sedih melihat umat Islam kalau berulang tahun saudara, itu lagu yang dinyanyikan lagu gereja. Panjang umurnya, itu lagu Gloria saudara. Saya pernah sekolah di sekolah Kristen, itu lagu yang dulu saya disuruh nyanyiin sama guru Kristen saudara. Panjang umurnya serta mulia, lagu gerejanya Gloria. Itu lagu gereja saudara, dinyanyikan di rumah-rumah orang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya ubah satu syair khusus untuk anak-anak kecil kita berulang tahun saudara. Dan alhamdulillah Habib Syekh juga sudah menerima syair tersebut saudara. Bahkan anak-anak beliau sudah hafal itu saudara. Nah, maka itu malam ini saudara, kebetulan Habib Syekh setiap malam ulang tahun. Nah, jadi anggap malam ini Habib Syekh lagi ulang tahun. Siap sama-sama kita bawakan? Ya. Kita minta kepada Ustadz Kembar Adi Alwi di depan sini lagi. Adi Alwi maju kembali. Ustadz Kembar Adi dan Alwi, sallu ala nabi. Nah, nanti bisa diiringi. Nah silakan sebelah sana dulu. Silakan Ustadz Adi, Ustadz Alwi. Ini Ustadz Kembar yang biasa membawakan, yaitu Mabruk. Silakan untuk membawakannya. Jadi singkat saja dia punya syairnya saudara. Jadi kalau nanti kita mau ikut rame-rame, mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk. Itu Arab. Syair Indonesianya, selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Bait yang keduanya, selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk. Bisa tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Mari kita nyanyikan untuk kekasih kita Nabi Muhammad dan juga kekasih kita Syekhuna Sayyidul Walid Al-Habib Syekh bin Abdurrahman As-Sagaf, bin Abdul Qadir As-Sagaf, dan juga Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Angkat suaranya semua, tenggelamkan diri kita di dalam cinta kepada Nabi Muhammad. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa mabruk yaumi lalik mabruk. Semua mabruk alfa mabruk alaika mabruk alfa mabruk yaumi lalik. Sekali lagi, Allah mabruk alfa mabruk
hidup Lagi selamat hari milad. Semoga turun rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga berkah turun dari Allah mengampun sehingga hidup terus. Lagi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga berkah turun dari Allah mengampun sehingga hidup Mabrur, mabrur, alfa mabrur. alaika mabrur mabrur alfa mabrur yaumil ladzi mabrur mabrur alfa mabrur alaika mabrur mabrur alfa mabrur yaumil ladzi mabrur sallu ala nabi Sallu ala Nabi. Saudara, kira-kira mau pakai happy birthday to you atau mabruk? Jawab yang kompak, happy birthday to you atau mabruk? Barusan kita udah bisik-bisikan sama Habib Syekh. Jadi mabruk ini malam hari ini menjadi hadiah istimewa buat Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Takbir! Insya Allah saudara, di tangan beliau ini dari Sabang sampai Merauke bahkan seluruh Nusantara besok happy birthday to you akan kita geser dari tengah-tengah umat Islam. Setuju? Setuju? Takbir! Sallu ala Nabi. Baik saudara, setelah panjang lebar yang saya sampaikan, maka sebelum saya akhiri, barusan sudah saya sampaikan ke Habib Syekh, karena saat ini di kita punya negeri lagi rame isu korupsi, betul? Betul? Banyak pejabat yang korupsi, betul? Betul? Nah, itu hari ini kita minta kepada Ustadz Kembar Adi Alwi untuk membawakan qasidah anti korupsi. Ini nadanya nada umum, insya Allah bisa dibawakan oleh kawan-kawan rekan-rekan tim hadrah. Sholli wa sallim. Silakan. sallu ala nabi salli wa sallim daiman angkat suaranya semua salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man wahada wal ali wal ashabi man wahada صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak
mudah-mudahan insya doain Habib saya biar panjang umur, sehat walafiat, manfaat untuk umat, agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana dulu, sholawat masih lanjut. Ya, nanti kita masih lanjut dulu. Duduk dulu. Ada apa yang dulu? Tadi alhamdulillah membawa anti korupsi, saya akan membawa berkat sholawat maksiat lidah. Jadi berkat sholawat maksiat yang keras. Berkat sholawat maksiat salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo kabeh masyarakat bareng-bareng maca sholawat bareng kanjeng Nabi Muhammad berkat sholawat maksiat tinggal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo kabeh masyarakat bareng-bareng maca sholawat bareng kanjeng Nabi Muhammad berkat sholawat maksiat tinggal. Selama ngajak sholawat Habib Rizik ngajak sholawat bareng-bareng masyarakat berkat sholawat maksiat tinggal. Selama ngajak sholawat FPI ngajak sholawat bareng-bareng masyarakat berkat sholawat maksiat tinggal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Berkat sholawat Indonesia selamat. Berkat sholawat Indonesia. Alhamdulillah awake sehat, alhamdulillah awake kuat. Derek majelis rotin sholawat berkat sholawat Indonesia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Urip ning donya iku singkat, sing langgeng ning akhirat. Mula ayo padha sholawat berkat sholawat Indonesia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo kabeh masyarakat bareng-bareng maca sholawat bareng kanjeng Nabi Muhammad berkat sholawat muhajirin sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ning donya iku singkat, sing langgeng ning akhirat. Mula ayo padha sholawat berkat sholawat FPI selamat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, tadi lagu semangat. Jadi saya ingin
mengimbangi si kembar. Tadi korupsi kita maksiat. Indonesia masih dilanda kemaksiatan yang luar biasa. Mudah-mudahan berkat maksiat ini pemuda-pemudi kita semuanya selamat daripada kemaksiatan. Ya. Mari kita tutup berkat sholawat, berkat Indonesia, berkat sholawat Indonesia, gak berkat sholawat. Berkat sholawat semuanya selamat dari maksiat. Ya. Berkat sholawat semuanya selamat dari maksiat. Ya, tadi apa yang dikatakan guru kita, jauhi dari semua narkoba, jauhi dari semua hal yang diharamkan Allah, apapun bentuknya, sekecil apapun jangan dilaksanakan. Kalau kita melaksanakan sekecil apapun itu juga kita menyalahi Allah. Orang kalau sudah menyalahi Allah, dia pasti mudah menyalahi manusia. Kalau sudah salah, Allah yang menciptakan kita disalahi, pasti dia akan berbuat salah kepada siapapun. Tapi kalau dia sama Allah takut, pasti dia akan takut kepada siapapun. Ya, insya Allah itu kunci. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi dia korupsi misalnya, berarti dia tidak takut sama Allah itu. Sholatnya pun bukan karena Allah, sholatnya pun karena supaya mudah korupsinya. Gitu. Jadi supaya kelihatan sholat, jadi oh masya Allah orang ini sholat, tidak mungkin dia korupsi, ternyata korupsi. Ya, yang penting kuncinya itu takut sama Allah, takut sama Allah dan menjalankan semua perintahnya. Jangan kita sholawat kemana-mana sholawat, tapi perintah Allah tidak dijalankan. Percuma kesana sini ribuan jutaan, tetapi sewaktu dituntut untuk menjalankan kewajiban tidak jalan. Justru malah nyingkir mencari alasan supaya jadi tidak wajib. Jadi bagaimana caranya, bahkan orang-orang sekarang mencari qaul, ucapan, kira-kira ada tidak jalan keluarnya untuk riba itu halal? Sudah tidak ada, riba itu ya haram, jangan dilakukan, selesai. Ada tidak kira-kira kalau zina itu jadi halal itu bagaimana caranya? Akhirnya dibuatlah gini, kawin kontrak, yang kawin apa, akhirnya bingung. Akhirnya haram, sudah haram, ya haram, sudah tidak usah pakai cari jalan keluar lagi. Jadi Masya Allah, manusia sekarang ini bingung. Hidup serba bingung. Yang tidak bingung apa? Yang di jalur Allah. Semuanya bingung. Semua bingung mau kemana. Dikatakan di dalam Al-Quran, saya bukan menambah ini, menceritakan perintahnya Habib Rizik ini. Di dalam Al-Quran itu, wal asri innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi. Semua. Tanpa terkecuali. Kecuali, ada kata Allah, semua manusia itu rugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 4 golongan manusia ini aman. Yang lainnya rugi, walaupun dia orang pandainya seperti apa, kalau tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, tidak mungkin dia beruntung. Ini Al-Quran. Alhamdulillah malam ini kita melakukan 4 itu. Kita semua beriman, tadi disampaikan iman sama Allah sama Rasul. Kita beramal soleh, malam ini kumpul duduk. Jadi di tempat ini kita ini silaturahmi, mendengar nasihat, talabul ilmi, mendengar ucapan-ucapan yang baik, memandang orang-orang yang baik, dan kumpul silaturahmi ini amal baik. Menyampaikan al-haq tadi, Habib Rizik sudah menyampaikan, wa tawassaw bil haq, ya, mencapai dan sabar kita menanti sampai selesainya acara. Ini termasuk orang-orang yang 4-4-nya ada. Jadi alhamdulillah kita ini tidak rugi. Jadi jangan sampai kita, orang yang rugi itu kelihatannya kaya tapi dia tidak kenal Allah, itu sangat rugi. Orang yang untung ini seperti kita. Tadi saya lihat berapa orang saya di jalan itu macet, anak-anak kecil-kecil ada satu kol brodol, bukaan itu anak-anak gini. Saya mengatakan orang-orang seperti ini bukan orang-orang rugi. Yang rugi yang malam minggu ini mereka berpacar-pacaran di jalan, itu rugi. Tapi kalau yang mereka tidak rugi, walaupun mereka berkeringat, mereka capek, mereka susah masuk ke tempat ini, mereka adalah manusia teruntung di muka bumi di saat ini. Jadi tidak rugi. Lah yang rugi mereka itu. Lah mudah-mudahan yang malam ini rugi, mereka besok ingat kembali jalan Allah, dan mereka seperti jenengan, seperti kalian semua tidak rugi. Jangan khawatir. Alhamdulillah kita terus berjuang, sampaikan kepada siapapun yang mau mendengar apa yang kita sampaikan. Tidak mau mendengar tidak apa-apa, tugas kita juga tidak rugi, kita menyampaikan.
Namanya orang menyampaikan itu didengar, alhamdulillah, tidak didengar terserah. Yang penting kita sampai. Wa ma alaina illal balagh. Kita menyampaikan. Dituruti, alhamdulillah, yang untung yang nurut. Kalau tidak dituruti, yang untung yang menyampaikan. Ya. Kalau dituruti, ya beruntung, dua-duanya untung insya Allah ya. Hati-hati adik-adikku, putra-putriku, terutama yang masih muda-muda ini. Jangan gampang terombang-ambing dengan zaman. Zaman ini tadi dikatakan Habib Rizik, saya suruh menyampaikan tentang gabus. Tadi itu ada syair kaprah gabus podo ngambang ing banyune watu item iku kelem sak mestine. Di zaman ini adalah zaman-zaman ini saya menerjemahkan ya. Saya tidak berani mengatakan ulamanya gabus, tidak berani. Ini menerjemahkan apa yang dikasihkan Mbah Misbah. Jadi beliau itu memberi perumpamaan, nanti akan datang satu zaman ulamanya itu gabus, tidak punya bobot. Jadi ngambang di atas, itu wajar. Gabus itu wajar kalau di atas. Jadi ulama-ulama, kata Kiai Misbah, bukan saya. Ini soalnya kadang pemelintir kalimat ini sering banyak di YouTube dan di media sosial. Kata Habib Syekh tidak pernah berkata. Ini kata Kiai Misbah. Jadi gabus, nanti akan datang gabus. Ulama-ulama yang tidak ada bobotnya, tapi dia tenar di mana-mana, disanjung, masya Allah, luar biasa. Tapi ulama yang betul-betul tahu agama, batu hitam itu kelem sak mestine, dia tenggelam di dalam, tidak ada orang yang melihat. Mengucap salam pun kepada ulama yang batu hitam ini jarang, apalagi kasih duit, jarang. Tapi kata Kiai Misbah, nanti akan datang satu zaman batu hitam itu dikon kelem ora gelem, gabus-gabus pada tenggelam, batu hitam naik ke atas, disuruh tenggelam tidak mau, karena sudah zamannya saya harus bangkit dan menyampaikan yang hak kepada umat. Soalnya di saat itu, waktu itu kata Kiai Misbah, mungkin kiai-kiai ini apa ulama-ulama yang batu hitam yang berbobot itu, dia takut nanti kalau menonjol menongol dikira nanti gabus juga gitu. Jadi dia tuh ngumpet dulu. Oh, ini sudah waktunya saya harus keluar. Nah, dikeluarkan. Waktu batu hitam ini keluar, kaget semua orang. Kok keras ya? Makanya ada beberapa lagu yang saya bawa tadi, Habib Rizik, waktu saya mengatakan bahwa lagu itu adalah gubahan Habib Rizik, orang tidak percaya. Percaya kalau saya yang gubah. Soalnya ini keras katanya. Masa Habib Rizik buat dulu? Kamu ini apa, semua lagu yang kamu baca ini lagu beliau? Masya Allah ya Beb, ya memang Masya Allah, dari dulu ya Masya Allah. Lah kamu kok baru tahu sekarang Masya Allah? Lah kan lucu kan? Jadi sewaktu kita membawakan itu, mereka asik betul. Sewaktu kita mengatakan ini gubahan Habib Rizik, Masya Beb. Iya, Masya Beb. Sampai 3 kali. Ya sudah. Biasanya kan membaca sesuatu wirid itu 3 kali kan lebih afdal daripada 1 kali. Masak sampai 3 kali baru dia percaya. Alhamdulillah betul, itu bukan karena saya, karena berkat beliau. Sampai pernah terjadi, ini salah satu ya rahasia daripada lagu Rohatil itu, kisah Rasul. Ada salah satu Habib itu pergi di Malang, beliau kebetulan naik di atas gunung, sudah puncaknya gunung. Kebetulan mau sholat maghrib, dia lihat ada masjid, berhenti di situ sholat maghrib. Sudah terlambat, berhenti, masih Allahu Akbar. Di sana ada anak kecil 10 anak megang terbang, terbangnya sudah sobek, sebagian sobek, dan sama megang mukul dengan gembiranya. Rohatil antum. Si Habib ini sholat, katanya saya tidak khusyuk Habib sholat karena mendengarkan anak-anak ini luar biasa. Di atas gunung membawa kisah Rasul. Ini karena indahnya syair tersebut. Dan subhanallah sekarang hampir di beberapa sekolahan diwajibkan lagu tersebut. Wajib supaya anak-anak kenal siapa ayah Rasulullah, siapa pamannya, siapa kakeknya, siapa. Subhanallah. Alhamdulillah mereka hafal. Lah alhamdulillah sekarang bapak-bapaknya pun juga ikut menghafalkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus Habib Rizik panjang umur, sehat walafiat. Habib Rizik terus diberi kekuatan zahir wa batin, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau diikuti oleh umat yang ada saat ini. Mudah-mudahan saya yakin apa yang disampaikan beliau insya Allah akan membawa kegembiraan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul akan cinta dan gembira kalau umatnya melakukan apa yang diperintahkannya. Gembirakan Rasulullah, senangkan Rasulullah. Walaupun satu dunia semua membenci kita,
tidak masalah. Yang penting Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membenci kita, gembira terhadap kita, senang terhadap kita. Apa kenikmatan yang kita rasakan di dunia kalau kita tidak berjumpa Nabi Muhammad? Dikatakan tadi bahwa surga ini mulia karena kita ini masuk ke dalam surga, itu kita jadi mulia. Tetapi surga itu mulia karena ada Nabi Muhammad SAW. Surga itu jadi indah karena ada Rasulullah. Tanpa Rasulullah surga tidak ada kenikmatan yang sama sekali. Bagaimana yang disampaikan para ulama, an-nabi dakal arus, kemanten. Kamar kemanten itu kalau tidak ada kemantennya, kamar itu tidak ada nikmatnya. Kamar walaupun didekor sekian besarnya kamarnya, dekornya indah, manten lakinya datang ke manten perempuannya tidak ada. Apa nikmatnya kamar itu? Tidak nikmat. Saya masuk ke kamar kemanten, harum luar biasa, lampunya hebat, tapi kemanten perempuannya tidak ada. Kosong. Kira-kira nikmat? Tidak nikmat. Apalagi kemantennya sama jenis. Lebih kentir lagi, lebih gila ini. Jadi hati-hati, jangan ikut-ikut. Kemanten sejenis ini kan lucu sekarang ini di Indonesia ini, hebat betulnya. Akhirnya dari dia malu-malu, takut-takut pakai pakaian perempuan, mungkin pakai cadar juga supaya tidak kelihatan kalau dia laki-laki. Tapi setelah jawabnya qabil tunah, mulai kelihatan lah, kok kamu nih perempuan kok nggak laki. Jadi hati-hati, jangan ikut-ikut. Terutama jamaah kita, jangan ikut-ikut yang aneh-aneh. Itu orang-orang yang aneh bingung hidup di dunia. Kita tidak pernah bingung karena kita punya iman. Kita punya orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Orang-orang itu bingung karena tidak tahu kemana arah mereka. Akhirnya bingung kawin ayam macam milih laki perempuan. Lah kok manusia malah laki? Makanya katanya Gus Ipul di Surabaya, beliau mengatakan ini sulit Bib sekarang kalau mau membacakan dzikir tahlil. Kalau perempuan yang meninggal almarhumah, kalau laki almarhum. Kalau tidak laki dan tidak perempuan gimana nih? Aluminium. Ilaruhi aluminium. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nanti lanjut dulu saja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول
ونوري أنت لي كثير وراني أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين عوضك صافي المبرج وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ما رأينا العيسى حتى مرحبا بصورة الله إليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا والغمام قد أضلت مرحبا والملأ صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى عند تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع بدر علينا من ثنيات
Alhamdulillah, jangan pada dulu, mari kita berdoa, waktu dan tempat dipersilahkan.